Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebenarnya mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta akan melakukan penyuluhan terkait dengan ASI ibu yang ada kasus pada Desa Anggrek. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada materi kita yaitu Mbak Eli dan Mbak Ratri. Dan nanti jika ibu-ibu ingin bertanya akan dijawab oleh Mbak Emma dan Mbak Diva. Saya sebagai moderator yaitu Nurfana. Seperti yang disampaikan tadi, saya sudah menyampaikan surat kepada Pak Kepala Desa Anggrek yang intinya akan dilakukan penyuluhan pada ibu yang mempunyai anak 0 sampai 6 bulan. Nantinya sebelumnya apakah ada yang melakukan penyuluhan selain kami? Belum ya? Jadi semoga penyuluhan pada pertama kali ini tidak terakhir dan akan melakukan silaturahmi selanjutnya dan memberikan pengetahuan baru kepada ibu dan bapak Desa Anggrek. Langsung saja kepada materi, mau siapa terlebih dahulu? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan penyuluhan kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui gambaran ASI eksklusif oleh ibu pekerja pada usia bayi 0 sampai 6 bulan. Jadi pada usia 6 bulan ASI hanya memenuhi 2/3 dari kebutuhan gizi bayi dan pada usia 9 bulan hanya memenuhi setengahnya. Pada usia 1 tahun hanya 1/3 dari kebutuhan. Kemudian berdasarkan Global Standard Infant and Young Child Feeding, MPASI harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, itu harus tepat waktu, yaitu mulai diberikan pada saat kebutuhan energi dan zat gizi lain melebihi yang didapat dari ASI. Kemudian yang kedua, adekuat, itu harus mengandung cukup energi, protein, dan gizi mikro. Kemudian yang ketiga itu harus aman dari penyimpanan, penyiapan, dan sewaktu diberikan MPASI harus higienis. Kemudian yang keempat itu tepat cara pemberian, diberikan sejalan dengan tanda lapar dan nafsu makan yang ditunjukkan bayi serta frekuensi dan cara pemberiannya sesuai dengan usia bayi. Keberhasilan pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan dan keterampilan ibu dan tenaga kesehatan, tersedianya fasilitas menyusui di tempat kerja, komitmen ibu, dukungan ayah, keluarga, masyarakat, serta pengendalian pemerasan susu formula. Mungkin itu dari saya, kemudian yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Eli. Di sini saya akan menyampaikan manfaat ASI eksklusif. Yang pertama itu sebagai sistem kekebalan tubuh bayi lebih kuat. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi risiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Kemudian agar tulang bayi lebih kuat dan menjaga berat badan tetap ideal. Lalu yang terakhir, membuat kecerdasan bayi dan memperkuat hubungan antara ibu dan bayi. Selanjutnya ada khasiat ASI, yaitu ASI memiliki khasiat yang tidak dapat ditandingi dengan susu formula. Karena ASI mengandung semua gizi yang dibutuhkan sang bayi selama 6 bulan pertama tanpa makanan tambahan apapun. Kemudian ada akibat jarang memerah ASI, yaitu beresiko menyumbat saluran ASI, membuat payudara tidak nyaman, dan menyebabkan rasa sakit pada si ibu, dan juga dapat menyebabkan kebocoran ASI. Lalu akibat terlalu sering minum susu formula bagi bayi itu membuat anak mengalami kelebihan berat badan karena obesitas, karena tinggi kalori dan lemak. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012, yaitu tentang pemberian ASI susu ibu eksklusif. Itu diberlakukannya kebijakan di tempat kerja dan sarana umum untuk mendukung pemberian ASI eksklusif. Baik, materi yang sudah disampaikan oleh pemateri, apakah dari pihak desa ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apakah ada sanksi bagi perorangan maupun korporasi yang tidak memfasilitasi untuk seorang ibu yang menyusui? Baik, saya akan menjawab. Konteks pertanyaan Anda adalah
kemampuan menyusui. Untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, sanksinya adalah berupa penjara dan denda. Sedangkan sanksi bagi korporasi adalah berupa penjara dan denda terhadap pengurusnya. Denda terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum. Tempat kerja juga diwajibkan memberikan ruang atau fasilitas khusus bagi ibu yang menyusui untuk menyusui dan mengolah ASI. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tanya, bagaimana dia menjaga produksi ASI tetap lancar saat ibu masuk proses? Baik, saya akan menjawab. Yang pertama itu yang paling penting jangan lupa makan dan juga minum, kemudian selalu relax. Nah, dan juga patuhi jadwal nomor ASI. Kemudian karena seringkali ibu lupa akibat banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, inilah yang menyebabkan produksi ASI menurun. Nah, kemudian suami dan orang-orang terdekat juga perlu memberikan dukungan dan mengingatkan ibu untuk nomor ASI. Nah, kemudian jenis pekerjaan juga berpengaruh pada produksi ASI, seperti tingkat stres yang tinggi dan beban pekerjaan yang banyak. Seperti itu, Mbak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kemudian jika ibu bekerja kan itu diganti dengan susu formula. Apakah untuk jangka panjang itu akan berdampak pada imunitas ibu? Baik, jawabannya adalah berpengaruh pada imunitas. Sebuah penelitian menyatakan bahwa bayi yang mengkonsumsi susu formula memiliki kemungkinan sakit lebih tinggi dibandingkan bayi yang menyusu ASI. Bayi susu formula mempunyai risiko terkena penyakit infeksi yang lebih tinggi pada tahun pertama kehidupannya. Mengapa? Hal ini bisa dikaitkan dengan faktor imunitas yang terkandung dalam ASI. Sel imun yang terdapat pada bagian tertentu tubuh itu akan berpindah ke kelenjar payudara dan menghasilkan antibodi IgA spesifik yang bisa meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh bayi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan. Bolehkah mencampur ASI perangan pertama dengan perangan kedua lalu dimasukkan ke dalam freezer? Sebetulnya memerah ASI misalnya setiap 3 jam. Nah, kemudian jika dalam waktu 24 jam masih boleh dicampur, Pak. Tapi misal setiap memerah hanya menghasilkan sedikit, tentu saja kalau kita selalu buka tutup botol penyimpan ASI itu akan menyebabkan pemakaran infeksi, jadi tidak boleh. Nah, tapi untuk memudahkannya mungkin setiap 2-3 kali perahan atau dalam waktu 3-9 jam. Nah, itu masih bisa, bahkan boleh 24 jam. Gitu. Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau dari saya, Gimana? dari saya juga. Mungkin cukup sekian penyampaian advokasi dari mahasiswa UNISA. Semoga masyarakat Desa Anggrek mengerti pentingnya pemberian susu ASI kepada bayi. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.